Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus menyoroti tingginya angka perokok usia remaja. Hal tersebut disampaikan Benjamin Paulus Octavianus saat menjadi keynote speaker dalam Indonesian Conference on Tobacco Oral Health di kampus Universitas Airlangga UNER Surabaya. Menurut Benjamin Paulus Octavianus, Kamis siang, pengendalian tembakau harus diperkuat karena dampak merokok menjadi beban besar bagi kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan kelompok usia 14 sampai 19 tahun menjadi kelompok dengan angka perokok tertinggi. Bahkan sebagian anak mulai mengenal rokok sebelum usia 14 tahun. Benjamin menilai masa SMP dan SMA menjadi periode awal paling banyak seseorang mulai merokok. Karena itu edukasi bahaya rokok perlu diberikan sejak sekolah dasar, khususnya kelas 5 dan 6 SD. Jadi kita memang ingin pengendalian merokok ini, kan tahu ya, kan dampak merokok itu sangat beban terhadap penyakit, sudah jelas yang tadi saya paparkan. Tadi dengar nggak yang di pemaparan tadi? Diambil aja poin-poin pentingnya. Jadi kita tidak bisa hanya bilang melarang. Ini yang nomor satu perlu dilakukan. Tadi kalau kita lihat orang merokok terbanyak itu dari mulai usia 14 sampai 19 tahun. Itu yang paling tinggi angkanya. Jadi orang mulai terpapar merokok itu paling banyak itu ada yang di bawah 14 tahun, tapi paling banyak itu mulai dia SMP ke SMA. SMP ke SMA. Nah, itulah awal mereka mulai merokok. Jadi kita harus melakukan edukasi bahaya merokok, pengertian tentang kesehatan di usia SD. Khusus saya kelas 5, kelas 6 itu mulai banyak. Di SMP juga. Jadi sehingga komplikasi daripada merokok itu kan baru terjadi sekian puluh tahun kemudian kan. Menurut Wamenkes, kebiasaan merokok dapat memperburuk kondisi hipertensi dan membuat elastisitas pembuluh darah semakin kaku. Kondisi tersebut meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Selain edukasi, Benjamin menekankan pentingnya komitmen politik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam pengendalian rokok, salah satunya dengan mempersempit ruang dan area merokok di fasilitas publik. Nomor satu, kita lihat ini semua. Kita dari memperhatikan angka-angka ini karena kita di sini kan sebagian besar mahasiswa dan kita yang bergelut dalam ilmu ini, maka ini data membuat keputusan di Kementerian Kesehatan dasarnya data. Data-data inilah kita membuat kebijakan Indonesia ke depan. Jadi kalau kita lihat data seperti ini, kita lihat bagaimana 5 yang tertinggi, tekanan darah tinggi, tembakau, risiko diet. Jadi artinya orang Indonesia karena makin makmur, maka makin banyak yang obesitas. Jadi sehingga komplikasi daripada merokok itu kan baru terjadi sekian puluh tahun kemudian, kan nggak hari itu, kan bertahun-tahun prosesnya. Jadi asap rokok itu merusak alveoli paru itu kan butuh waktu untuk bikin pembuluh darah kita jadi makin keras. Jadi misalnya orang hipertensi, sudah punya bakat hipertensi, kalau merokok malah tensinya malah akan tambah naik. Karena otomatis zat-zat itu membuat elastisitas pembuluh darah makin kaku, akhirnya jadi itu. Maka nomor satu, kalau kalian tanya sama saya, nomor satu adalah komitmen politik daripada kita, dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berani membuat tempat-tempat merokok itu makin hari makin dipersempit.